Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, pendefinisian masalah. Menurut WHO pada tahun 2019 diperkirakan terdapat sekitar 466 juta orang di dunia mengalami gangguan pendengaran, di mana 34 juta di antaranya merupakan anak-anak. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2018, proporsi tunarungu sejak lahir pada anak umur 24 sampai 59 bulan di Indonesia yaitu sebesar 0,11%. Kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan berbicara berbeda dengan anak normal pada umumnya, karena kemampuan tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Karena anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, maka anak tunarungu mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Karena adanya kondisi ini, kelompok kami mencoba untuk mencari alternatif solusi agar anak-anak penderita tunarungu atau tunawicara tetap dapat berkomunikasi layaknya anak-anak seumurannya. Jadi di sini target kita adalah anak-anak yang menderita tunarungu atau tunawicara. Oke, baik. Saya akan melanjutkan menjelaskan cara kerja dari program Arduino yang telah kelompok kami buat. Berikut adalah secara gambar besar rangkaian yang dari rangkaian Arduino yang kami buat untuk membantu saudara-saudara kami yang mungkin tidak seberuntung kami dalam kemampuan bicara. Begini adalah kondisi awal saat programnya masih nonaktif, maka di LCD akan ditampilkan bahwa sistem nonaktif atau tidak dijalankan. Nah, bila kita menyalakan saklar, maka akan dikeluarkan pernyataan selamat datang, dan pada konteks ini, Ulala adalah kami asumsikan sebagai nama dari anak kecil yang akan kami buat programnya. Jadi asumsikan nama anaknya bernama Ulala. Nah, sekarang saya akan menjelaskan singkat mengenai komponen-komponen apa yang ada di sini. Yang pertama ada Arduino, ada LCD, lalu ada LCD untuk menampilkan tulisan dari apa yang ingin disampaikan oleh sang anak. Lalu di sini adalah buzzer. Buzzer di sini menyimbolkan atau merepresentasikan SD card reader serta speaker yang tidak bisa digunakan dalam Tinkercad karena keterbatasan teknologi dari Tinkercad itu sendiri, sehingga kami merepresentasikannya dengan buzzer. Lalu di sini ada 4 button, di mana button ini digunakan oleh anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat memencet buttonnya dan kata-kata atau kalimat yang ingin disampaikannya dapat keluar dari LCD dan dikeluarkan suara dari buzzer ini. Lalu di kedua potentiometer di sebelah kanan ini adalah bagian untuk mengganti mode, serta terdapat saklar untuk menyala atau mematikan program. Nah, ini setelah kami menyalakan program, maka kita akan masuk ke dalam yang dapat saya katakan sebagai main menu dari program tersebut, dan program tersebut akan menampilkan mode 1. Dan pada demonstrasi kali ini kan untuk menyingkat waktu atau untuk mempersingkat durasi, kami hanya membuat 4 mode, dan 4 mode ini dapat diubah dengan mengubah potentiometer di sini. Ada mode 1, mode 3, dan mode 1, 2, 3, dan mode 4. Dan setiap mode ini akan menampilkan kalimat yang berbeda-beda untuk setiap button yang ditekan. Contohnya, bila untuk mode 1 saya menekan button 1, maka akan dikeluarkan tulisan selamat siang. Lalu bila untuk mode 1 saya menekan button 3, maka akan dikeluarkan halo, apa kabar. Nah, bila saya mengubah mode tersebut menjadi mode 2, untuk button yang sama, maka tetap akan dikeluarkan kalimat yang berbeda. Contohnya, terima kasih. Maka dari itu, untuk demonstrasi kali ini terdapat 16 jenis kalimat yang kami sediakan sebagai kalimat yang dapat digunakan oleh anak tersebut untuk mengekspresikan apa yang ingin dikatakannya. Baik, saya akan lanjutkan kepada penjelasan teman saya mengenai desain rangkaian. Baik, sekarang lanjut ke desain alatnya. Yang pertama untuk bagian dalam ada Arduino serta breadboard itu sendiri. Lalu selanjutnya ada catu daya. Catu daya yang di desain ini yaitu catu daya baterai 9 volt. Itu salah satu optionnya. Untuk option lain ada baterai yang bisa dicas atau rechargeable baterai dan power bank mini. Untuk bagian luarnya ada box itu sendiri. Lalu untuk bagian samping kanan ini ada 4 push button serta 2 potensio.
Lalu untuk bagian depan, sebelah kiri ada USB colokan USB charging port untuk mengisi daya si alat tersebut. Untuk bagian tengah ada SSD card untuk menyimpan rekaman suara bisa sebesar 2 GB atau 4 GB. Untuk sebelah kanannya ada saklar untuk mematikan atau menyalakan si alat tersebut. Untuk sisi sebelah kiri ada speaker untuk mengeluarkan suara. Untuk bagian atas ada LCD alatnya untuk mengeluarkan kata-kata yang sesuai push button. Ini contohnya ada budak kucing, keluaran dari LCD-nya. Lalu untuk bagian belakang, itu karena kosong bisa dijadikan sebagai sisi yang bisa dibuka tutup untuk berjaga-jaga apabila terjadi kerusakan atau masalah pada rangkaian. Oke, baik. Sekian demonstrasi yang dapat kami sampaikan mengenai proyek yang telah kelompok kami buat. Kami mohon maaf bila terdapat kesalahan kata yang sekiranya kurang berkenan bagi Bapak selama demonstrasi yang kami lakukan. Sekian dan terima kasih.